masuk. Silakan Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Namanya siapa? Saya Cinta, Bu. Oh, oke Cinta. Cinta sudah kenal dengan Ibu? Sudah, Bu, dari teman saya kemarin, nama Ibu Sylvia ya. Benar Cinta. Cinta bisa memanggil Ibu dengan Ibu Sylvia ya. Baik, Bu. Cinta sekarang kelas berapa? Sekarang Cinta kelas 12, Bu. Bagaimana perasaan Cinta selama kelas 12 ini? Perasaan Cinta senang, Bu, karena Cinta sudah banyak punya teman dan gurunya juga baik-baik, Bu. Syukurlah kalau boleh Ibu tahu apa maksud kedatangan Cinta menemui Ibu. Saya mau konseling dengan Ibu. Sebelumnya Cinta sudah pernah konseling? Belum, Bu. Apa yang Cinta ketahui tentang konseling? Konseling itu seperti Cinta menceritakan masalah Cinta kepada Ibu. Benar yang Cinta sampaikan. Ibu akan memperjelas lagi apa itu konseling. Jadi konseling itu seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Cinta sebagai kliennya dan Ibu sebagai konselornya. Kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Cinta alami. Cinta gak perlu takut dan khawatir menceritakan masalah Cinta kepada Ibu. Ibu akan menjaga kerahasiaannya 100%. Hanya Cinta dan Ibu dan Tuhan yang tahu. Sampai sini Cinta paham? Paham, Bu. Oke Cinta, perlu Ibu ingatkan bahwa Ibu hanya memiliki waktu 2 jam untuk melakukan konseling kita pada hari ini. Karena nanti jam 10 Ibu ada rapat dengan kepala sekolah. Apakah Cinta cukup waktu 2 jam ini untuk konseling? Saya rasa cukup, Bu. Oke Cinta, silakan Cinta ceritakan hal-hal apa yang mengganggu pikiran Cinta. Baik, Bu, jadi begini, Bu. Saya kepikiran, Bu. Sekarang saya sudah kelas 12, Bu, dan tidak lama lagi saya akan masuk perguruan tinggi. Tapi, Bu, nilai saya banyak yang jelek, Bu, dan itu membuat saya tidak nyaman dan selalu cemas. Apalagi nilai fisika saya, Bu. Jadi saya meminta nasihat Ibu bagaimana baiknya. Baik, Cinta meminta nasihat. Perlu Cinta ketahui bahwa Ibu tidak memberikan nasihat sebagaimana yang Cinta minta. Tetapi kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Cinta alami. Oh, baik, Bu. Baik, coba ceritakan lebih lanjut tentang masalah yang sedang Cinta alami. Baik, Bu. Cinta kalau belajar fisika itu selalu takut, cemas, dan gelisah di dalam kelas, Bu. Cinta cemas? Iya, Bu. Apa hal yang membuat Cinta cemas? Cinta cemas, Bu, kalau ada soal cinta tidak bisa mengerjakannya, Bu. Saya melihat bahwa Cinta cemas saat pelajaran fisika. Iya, Bu. Lalu, upaya apa yang Cinta lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Ketika saya belajar fisika, saya sering bolos, Bu. Pada siapa Cinta pernah mengeluh hal ini? Saya pernah menceritakan kepada orang tua saya, Bu. Tapi respon mereka malah mengatakan saya harus rajin belajar, jangan main aja, begitu, Bu. Saya mendengar bahwa Cinta sudah menceritakan kepada orang tua Cinta, tetapi respon orang tua Cinta tidak memuaskan. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan Cinta cemas belajar fisika? Sejak saya kelas 11, Bu. Ada satu kejadian yang mana mulai saat itu saya takut belajar fisika, Bu. Cinta ceritakan kepada Ibu kejadian yang Cinta alami. Baik, Bu. Ketika belajar fisika, Bu, waktu jam pelajaran berlangsung, guru menyuruh kami untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis satu persatu. Nah, tidak lama kemudian nama saya dipanggil. Lalu saya ke depan untuk mengerjakan soal tersebut dan ban motor saya bocor, Bu. Ibu jadi bingung. Tadi Cinta mengatakan bahwa
saat belajar fisika, Cinta dipanggil untuk mengerjakan soal di papan tulis, lalu membahas hal yang berbeda. Bagaimana itu? Hmm, oh iya Bu, saya salah. Yang benar itu saya ditunjuk untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis Bu. Lalu, Eh, Setelah itu Bu, saya maju ke depan dan mulai mengerjakan soal yang ada di papan tulis Bu. Tapi saya lambat dalam mengerjakan soal Bu, dan jawaban saya juga yang salah Bu. Lalu guru itu juga nyuruh saya duduk Bu sambil melari saya di depan teman-teman saya yang lain Bu. Dia juga mempermalukan saya dengan menyuruh saya berdiri di depan kelas. Teman-teman saya menertawakan saya Bu. Sejak saat itu saya selalu takut dengan pelajaran fisika Bu. Takut kalau kejadian itu terulang kembali Bu. jadi guru Cinta mempermalukan Cinta di depan kelas sehingga Cinta takut kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan fisika. Benarkah demikian? Iya Bu. Lalu bagaimana hubungan Cinta dengan guru tersebut hingga saat sekarang ini? Saya kalau bertemu dengan ibu itu, saya selalu menundukkan kepala Bu. Ibu paham dengan apa yang kamu rasakan, karena ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu ibu juga disuruh guru ibu untuk ke depan kelas untuk mengerjakan soal fisika, tapi ibu tidak bisa mengerjakannya. Ibu berusaha membuktikan kepada guru ibu kalau ibu pasti bisa mengerjakan soal-soal fisika. Dengan ibu di rumah selalu mengulang-ulang pelajaran fisika, sehingga pada akhirnya ketika guru ibu memberikan pelajaran fisika kepada ibu, mengerjakannya di depan kelas, ibu bisa melakukannya, sehingga guru ibu senang. Menurut ibu, apakah saya bisa melakukannya? Hal itu tergantung pada keseriusan kamu Cinta. Saya akan melakukannya, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Baik Cinta, ibu ada sebuah teknik ini namanya teknik kursi kosong. Enggak, zoom in gitu. Ibu paham dengan apa yang kamu rasakan karena ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu ibu juga disuruh guru ibu ke depan untuk mengerjakan soal fisika, tapi ibu tidak bisa mengerjakannya. Ibu berusaha membuktikannya kepada guru ibu kalau ibu pasti bisa mengerjakan soal-soal fisika. Dengan ibu di rumah selalu mengulang-ulang pelajaran fisika, sehingga pada akhirnya ketika guru ibu memberikan pelajaran fisika, ibu disuruh mengerjakan soal di papan tulis, ibu bisa menyelesaikan tugas tersebut dan membuat guru ibu senang. Menurut ibu, apakah saya bisa melakukannya? Hal itu tergantung pada keseriusan kamu dalam menjalaninya. Saya akan melakukannya Bu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya Bu. Baik Cinta, ibu ada sebuah teknik ini namanya teknik kursi kosong. Di sini nanti dalam teknik ini Cinta akan berperan sebagai top dot dan underdog. Teknik ini bertujuan untuk mengatasi masalah Cinta menyangkut hubungan dengan orang lain. Apa ada yang mau Cinta tanyakan? Apa itu top dog dengan underdog Bu? Nah, top dog ini nanti Cinta akan duduk di tempat duduk yang Cinta tempati, seperti tempat yang Cinta tempati sekarang ini. Cinta berperan sebagai diri Cinta sendiri. Kalau underdog nanti Cinta berperan duduk di tempat duduk yang ibu sediakan ini. Cinta berperan sebagai guru Cinta. Apakah Cinta paham? Paham Bu. Sekarang coba Cinta menghadap ke kursi yang sudah ibu sediakan. Baik Bu. Lalu siapkan diri Cinta sebelum kita benar-benar mulai. Jika sudah siap, katakan siap. Saya sudah siap Bu. Atur pernapasan sebaik mungkin. Usahakan untuk rileks. Siap Bu.
Sekarang coba bayangkan suatu kejadian yang pernah Cinta alami kejadian pada waktu itu. Bayangkan kejadian itu hadir pada hari ini. Apa yang Cinta rasakan pada waktu itu, ungkapkan apa yang disampaikan guru Cinta, bagaimana perkataannya, dan seperti apa gestur tubuhnya nanti Cinta ungkapkan. Guru saya itu sedang duduk di kursi guru sambil memainkan spidol dan memperhatikan saya mengerjakan soal. Tetapan ibu itu juga sedikit judes karena saya lama mengerjakan soalnya. Ibu itu memakai baju warna coklat dan jilbab krim dengan kacamata hitamnya. Nah, bagus. Sekarang coba Cinta pindah ke kursi underdog dan ungkapkan apa yang dikatakan guru Cinta pada saat itu. Kemudian pindah lagi ke kursi top dot, begitu seterusnya. Kamu lama sekali mengerjakan soalnya, Cinta. Iya, Bu. Ini sedikit susah, Bu. Di mana susahnya, Cinta? Ini kan soal sudah kita bahas minggu lalu. Iya, Bu. Saya lupa, Bu. Cepat kerjakan, udah 15 menit belum juga selesai. Saya tidak bisa, Bu, mengerjakannya, Bu. Saya tidak paham, Bu. Di mana yang kamu tidak paham, Cinta? Makanya kalau ada yang tidak paham, bertanya, bukan yang diam saja, sok-sok pintar di belakang. Saya memperhatikan ibu kok, tapi saya tidak paham, Bu. Memperhatikan bagaimana? Tadi saja di waktu saya menjelaskan materi, saya perhatikan kamu asik bicara dengan temanmu di belakang. Iya, Bu. Ibu juga menjelaskannya terlalu cepat sehingga saya sulit untuk paham materi, Bu. Makanya, Cinta, kalau tidak paham itu perhatikan guru di depan dan jangan main-main di belakang. Ini materi belum paham aja udah sok pintar di belakang dan tidak mendengar saya ketika menjelaskan pelajaran. Kalau kamu berbicara tidak didengar, bagaimana rasanya? Kalau tidak kamu saja yang bercerita di depan, biar saya yang di belakang. Mau kamu? Tidak, Bu. Sekarang kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Lah, kok gitu sih, Bu? Jam pelajaran masih 2 jam lagi, Bu. Ibu mau membuat saya malu di depan teman saya, Bu, dengan menyuruh saya seperti itu. Saya memberikan hukuman seperti ini supaya nantinya dapat lebih fokus lagi dalam belajar dan tidak hanya untuk teman-teman yang lainnya, supaya kamu sadar bahwa tindakan yang kamu lakukan itu tidak dapat dibenarkan. Sudah, Bu. Sekarang silakan kembali ke kursi top dot lagi ya, Cinta. Apa yang Cinta pahami dengan sikap yang dilakukan guru Cinta itu? Saya paham, Bu. Ibu bersikap seperti itu supaya saya bisa menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan salah, Bu. Sehingga saya sulit untuk memahami pelajaran karena saya terlalu banyak main-main dalam belajar. Ya, itulah alasan mengapa Ibu Cinta bertindak demikian. Iya, Bu, dia memiliki tujuan yang baik, bukan untuk mempermalukan saya di depan kelas, Bu. Dan saya akan mencoba untuk berbicara dengan guru saya dan meminta maaf kepadanya. Saya akan Iya, Bu, dia memiliki tujuan yang baik, bukan untuk mempermalukan saya di depan kelas, Bu. Dan saya akan mencoba untuk berbicara dengan guru saya dan meminta maaf kepadanya. Saya akan mencoba untuk serius lagi dalam belajar fisika, Bu. Bagus sekali, Cinta. Ibu yakin Cinta pasti bisa melakukannya. Iya, Bu. Oke, Cinta. Apa masih ada yang ingin Cinta ceritakan? Masih, Bu. Saya sangat takut sekali dengan anjing, Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi begini, Bu, saya sangat takut sekali segala hal yang berkaitan dengan anjing. Apalagi tetangga saya yang ada yang punya anjing dan membuat saya tidak nyaman, Bu. Sudah berapa lama Cinta mengalami ketakutan ini? Sejak saya SMP, Bu. Lalu bagaimana upaya Cinta lakukan dengan hal itu? Saya kalau melihat anjing, saya lari, Bu. Baik, Cinta, di sini Ibu akan memberikan sebuah teknik yang namanya teknik desensitisasi, di mana teknik ini
bertujuan untuk membantu menghilangkan rasa ketakutan yang cinta alami. Oh iya Bu. Baiklah, sebelum kita melakukannya, silakan kamu tuliskan hal apa yang membuat kamu takut dengan anjing. Silakan kamu tulis di kertas yang sudah Ibu sediakan ini. Baik Bu. Halaman ini. Sudah Bu. Kasihkan ini. Cek dikit. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengurutkannya terlebih dahulu dari mana yang paling tidak kamu takuti. Yang pertama, mendengarkan kata anjing. Yang kedua, mendengarkan suara anjing. Yang ketiga, melihat anjing. Dan yang keempat, berada di dekat anjing. Yang kelima, mengelus anjing. Bisakah kita memulainya? Bisa Bu. Silakan duduk dengan santai sambil memejamkan mata. Pusatkan perhatian Anda dan dengar apa yang Ibu katakan. Baik Bu. Tenang, mendengar kata anjing. Tenang, mendengar kata anjing, tidak takut. Tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kata ini? Sudah agak tenang Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Tenang, mendengar suara anjing. Tenang, mendengar suara anjing, tidak takut. Tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kata ini? Sudah mulai tenang Bu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, melihat anjing. Tenang, melihat anjing, tidak takut. Tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kata ini? Sudah agak tenang Bu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, berada di dekat anjing, tidak takut. Tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kata ini? Sudah mulai tenang Bu. Baik, kita lanjutkan. Tenang, mengelus anjing. Tenang, mengelus anjing, tidak takut. Tenang. Bagaimana perasaan cinta setelah mempraktekkan teknik ini? Saya masih merasa kurang tenang Bu. Saya lelah. Sekarang buka matanya dulu. Lanjutin aja. Sebentar lagi. Lihatin apa? Gini. Belum tadi tenang mengelus. Dah. Tenang, mengelus anjing. Tenang, mengelus anjing, tidak takut. Tenang. Sekarang buka mata cinta lagi. Baiklah, bagaimana perasaan cinta setelah memperhatikan teknik ini? Saya masih merasa kurang tenang Bu. Saya lelah memikirkan semuanya Bu. Dari nilai saya rendah dan saya juga mempunyai ketakutan. Baik, di sini Ibu mempunyai teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bertujuan untuk membantu kamu saat mengalami kelelahan, rasa cemas seperti yang kamu rasakan saat ini, dan membuat perasaan lebih segar. Apa kamu bersedia melakukannya?
Bersedia, Bu. Baik, nanti kamu ikut apa yang Ibu arahkan ya. Baik, Bu. Oke, mari kita mulai tekniknya. Baik, Bu. Nanti kamu ikuti apa yang Ibu arahkan ya. Baik, Bu. Oke, mari kita lakukan tekniknya. Silakan kamu tidur di tempat yang telah Ibu sediakan. Dengarkan dan lakukan instruksi yang Ibu berikan. Silakan berbaring terlentang dengan kedua kaki dilenggarkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai menurunkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Terus kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot ibu. Angkat dan bubur. Tegangkan. Kendurkan. Tegangkan. Kendurkan. Sekali lagi. Tegangkan. Kendurkan. Perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui mulut, kendurkan perut, tahan nafas, dan hembuskan udara melalui mulut. Serentak dengan menurunkan semua otot-otot perut serta rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui mulut dan kembungkan dada. Tahan, hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui mulut dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui mulut dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu.
dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari kanan. Kemudian kembali dan biarkan dia turun dengan sendirinya ke atas. Selanjutnya perhatikan daerah bagian leher. Dengan perlahan-lahan dan lembut, putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu pendekkan. Satukan kedua biji dalam bentuk mencicipi, kemudian kendurkan. Ketukkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Ketukkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Kekuatan otot gigi dan kendurkan. Dan kendurkan. Kekuatan otot gigi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerukkan kening, kemudian kendurkan. Kerukkan kening, kemudian kendurkan. Kerukkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengumpulkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah ke seluruh tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika ada menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan perhatikan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat laut berdamai dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riang air yang bersenada yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesarkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan berbagai hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bergerak. Setiap langkah dan alunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Coba bawa kupu-kupu yang cantik yang berterbangan menemani Anda. Membuat hati Anda begitu tenang, nyaman, dan penuh
pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda dan Anda merasa nyaman di sana. Sekarang Anda membuka mata Tidak. dan coba Anda kembali duduk. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan teknik relasi ini? Saya merasa lebih segar dan tenang, Bu. Baiklah, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan? Oh iya, Bu. Saya kan sulit untuk mengungkapkan keinginan saya kepada orang lain dan sulit untuk mengatakan tidak ketika menolak ajakan teman saya, Bu. Apa kendala cinta akan hal itu? Cinta takut, Bu, kalau cinta menolak nanti mereka tidak mau lagi berteman dengan cinta. Padahal kalau cinta menerima ajakan mereka, tugas-tugas cinta banyak yang tidak selesai, Bu, karena sikap main. Lalu apa rencana cinta ke depannya? Cinta akan mencoba untuk menolak ajakan mereka, Bu, dengan mengatakan maaf teman. Kali ini saya tidak bisa ikut kalian, ada tugas yang mesti saya selesaikan. Tapi cinta tidak enak menolaknya, Bu. Cinta tidak bertanggung jawab atas kehidupan dan kebahagiaan orang lain, dan cinta berhak untuk menentukan jalan cinta sendiri. Begitu ya, Bu. Cinta akan mencoba untuk menolak ajakan teman cinta, Bu, karena itu dapat merugikan cinta. Itulah yang terbaik. Cinta berhak untuk menentukan jalan hidup cinta sendiri dan tidak hanya untuk membahagiakan orang lain saja. Alangkah baiknya kita juga menghargai diri kita sendiri. Baik, Bu, terima kasih telah mau mendengarkan permasalahan keluh kesah saya. Rasanya Ibu seperti kakak saya saja. Oh iya, Bu. Cinta berpikir begitu, perlu diingat kembali cinta bahwa di sini ibu sebagai konselor cinta. Oh iya, Bu. Apa masih ada yang perlu kita bahas cinta? Tidak, Bu, sudah cukup. Jika tidak ada, ibu dapat menyimpulkannya bahwa cinta memiliki tiga kendala, di mana cinta merasa takut dengan mata pelajaran fisika karena merasa guru mempermalukan cinta. Ternyata guru cinta memiliki niat yang baik untuk cinta, dan cinta akan minta maaf kepadanya. Kemudian cinta takut dengan berkaitan dengan anjing. Dan yang terakhir, cinta sulit untuk menolak ajakan teman, dan cinta akan mencoba untuk menolak ajakan mereka dengan cara yang baik agar mereka tidak tersinggung. Oh iya. Bagaimana ibu bisa tahu perkembangan dari konseling yang kita lakukan ini? Saya akan menghubungi Ibu dan bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Baik Cinta, ibu yakin Cinta pasti bisa. Bagaimana perasaan Cinta setelah melakukan konseling ini? Saya merasa lebih tenang dan pikiran saya lebih terarah, Bu. Apa Cinta sudah paham dengan konseling kita hari ini? Paham, Bu. Syukurlah, jadi konseling kita hari ini Ibu akhiri. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Cinta yang sudah bersedia menemui Ibu dan menceritakan kendala Cinta hadapi saat sekarang ini. Sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik, kita tutup ya Cinta konseling kita. Baik, Bu. Saya izin untuk pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.